Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengar alhamdulillah qadrah irada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita melewati gelombang 102,3 FM Radio Rasi. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa, di tanggal 27 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Saya ditemani Kang Iqbal, ya, baru ketemu lagi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di setiap pagi di agenda kita Embun Pagi kita akan terus menggali ilmu dan tentu saja menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita syarat dengan investasi ibadah dan karya amal saleh. Terus menggali inspirasi di dalam kehidupan melewati apa yang bisa kita baca dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya, agar jalan hidup yang kita lewati tentu saja selalu berada di dalam garis kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil tema dialog inspiratif dari Sang Nabi. Dialog inspiratif dari Sang Nabi. Insyaallah kita akan buka surah Maryam, surah yang ke-19, ya. Dimulai pada ayat ke-41 insyaallah hingga ayat ke-50. Ya, di surah Maryam, surah yang ke-19, dimulai pada ayat ke-41 hingga ayat ke-50. Kita akan bacakan dulu ya ayatnya, dimulai pada ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan. Dia seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Qala aragibu anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah. Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Wa atazilukum wa ma ta'du'u min dunillah wa ad'uni rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiyya.
Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dengar kasih, inilah ayat-ayat yang kita baca di surah Maryam, di surah yang ke-19, ya, dimulai pada ayat ke-41 hingga ayat ke-50. Ayat ini bertutur tentang kisah kehidupan Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Azar. Dan setiap kali Al-Quran bertutur tentang kehidupan Ibrahim alaihissalam, di dalamnya tentu saja kita menemukan begitu banyak pembelajaran, begitu banyak hikmah, bahkan peringatan yang sungguh sangat berharga. Sosok Ibrahim alaihissalam adalah sosok teladan sepanjang zaman yang dari napak tilas kehidupannya kita mendapatkan begitu banyak pencerahan. Ada hal yang sangat mengesankan dari kehidupan Ibrahim yang kemudian menjadi kekuatan yang mencerminkan Ibrahim alaihissalam sebagai pribadi yang santun, sekalipun tatkala ia menyampaikan pesan-pesan dakwah berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan rintangan. Dan tentu saja dakwah yang disampaikan Ibrahim ini sangat berat. Bukan hanya berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan umat yang demikian sudah rusak dengan akhlaknya. Ia harus berusaha untuk mengajak kembali umatnya minad dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Tapi juga tantangan terberat itu adalah tatkala juga harus menghadapi ayah kandungnya sendiri, Azar, yang justru malah menjadi produsen berhala, gitu kan, menjadi pembuat patung-patung yang disembah. Bagaimana kita menemukan hikmah di balik hikmah dari apa yang kemudian bisa kita temukan tatkala berbicara dari kehidupan Ibrahim dan sosok Ibrahim. Yani bagaimana kekuatan dialog antara dirinya dengan mereka yang menjadi objek dakwah itu senantiasa terus dilakukan. Termasuk di ayat ke-41 ya, hingga ayat ke-50 ini memberikan pembelajaran kepada kita, memberikan hikmah yang sangat berharga dari peringatan yang luar biasa bagaimana dialog ini sejatinya tentu akan senantiasa menjadi modal, akan menjadi fondasi bagaimana mengajak mereka yang berlawanan arah untuk diajak kepada jalan yang lurus. Dan satu hal yang tentu nilai yang kita temukan di ayat ke-41 hingga ayat ke-50 di surah Maryam ini adalah nilai-nilai kesantunan di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dengar kasih, oleh karena itu tatkala kita bertutur tentang kehidupan Ibrahim alaihissalam, memang tak akan pernah habis begitu ya untuk dibicarakan. Bahkan tak akan pernah habis kehilangan inspirasi kita dari inspirasi yang sangat-sangat berharga, bagaimana menyelami pribadi yang berakhlakul karimah. Sekalipun harus berhadapan dengan mereka-mereka yang menentang, bahkan cenderung ingkar dan membenci. Maka inilah pribadi santun dari karakter hidup yang saat ini harus kita akui semakin sulit kita temukan di dalam hidupan kita. Ya, kita di dalam Al-Quran juga menemukan bagaimana pribadi yang berkarakter mulia ini juga menonjol pada pribadi agung dari Nabi dan Rasul ya, terakhir ya, penutup hingga akhir zaman, baginda Rasulullah SAW.
Dan beliau juga ittiba, ya, mengikuti apa yang menjadi bagian dari milah Ibrahim. Dengan rasa lewati ayat ke-41 hingga ayat ke-50 di surah Maryam. Ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kekuatan dialog itu memang sejatinya harus menjadi pijakan bagi siapapun yang berupaya menyeru pada nilai-nilai kebenaran. Bahkan ayat ke-41 hingga ayat ke-50 dari surah Maryam ini adalah inspirasi terindah bagaimana Al-Quran menuturkan kembali kisah dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan ayah kandungnya Azar. Sekalipun ayahnya justru menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan, cenderung bahkan keras, ya, bahkan ingkar begitu kepada apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun tentu saja disinilah kita menemukan karakter unggul dari pribadi yang hebat. Ibrahim alaihissalam tetap menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang santun. Terlebih tentu saja di hadapan ayah kandungnya, Azar. Sekalipun Azar ini, ayah kandungnya ini adalah produsen berhala, begitu kan. Dia yang senantiasa membuat patung berhala untuk kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Dialog yang terjadi dari apa yang bisa kita baca di ayat ke-41 hingga ayat ke-50 di surah Maryam ini adalah dialog yang indah, ya, dialog yang monumental sepanjang zaman, ya. Yang tatkala kita baca ayat ini tentu saja kita menemukan betapa berharganya sebuah nilai kesantunan di dalam hidup dari akhlak yang sangat mulia, yang kemudian juga menjadi peringatan berharga dalam hidupan kita. Dengan tutur kata yang santun, dengan tutur kata yang indah, tatkala disampaikan pesan-pesan dakwah, ternyata belum berhasil begitu, ya, membuka hati ayahanda tercinta, sekaligus juga tentu mereka-mereka yang diseru kepada jalan kebenaran. Kalau memang di samping fondasi iman ini memang menjadi hak prerogatif Allah, tapi tentu saja juga ini juga jadi pelajaran buat kita betapa tantangan hidup menyampaikan kebenaran itu tidak mudah. Dengan kesantunan saja seringkali orang menentang dengan keras, bahkan membenci, bahkan sampai membuli. Maka bayangkan kalau kemudian apa yang kita sampaikan dengan cara-cara yang tidak santun, dengan cara-cara yang arogan, gitu. Maka ini sungguhnya juga jadi pembelajaran kepada kita. Tetap mengedepankan akhlak, gitu ya, di dalam kaitan kita berdakwah, dalam kaitan kita menyeru kepada jalan kebenaran. Nah, kita baca ini ayat ke-41 ya di surah Maryam. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan. Dia seorang nabi. Karena pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menjelaskan kepada kaum musyrikin Mekah saat itu, ya, tentang kisah Ibrahim yang mereka anggap sebagai bapaknya bangsa Arab, gitu ya, bapak moyangnya. Bagaimana mereka sendiri, orang-orang kafir musyrik, ya, di Mekah ini menganggap diri mereka adalah anak cucu dan mereka adalah pengikut agama Ibrahim. Padahal Ibrahim adalah seorang mukmin dari hamba Allah yang sangat dikasihi, yang tidak pernah menyembah selain Allah. Karena itu tentu saja ini juga jadi pembelajaran kalau kalangan kaum musyrik di Mekah saat itu mengaku bahwa Ibrahim itu adalah sebagai bapaknya, bapak moyangnya, maka semestinya mereka harus meninggalkan begitu penyembahan kepada selain Allah, meninggalkan penyembahan kepada berhala. Maka lewat pesan moral yang disampaikan baginda Rasulullah sebagai nabi dan utusan terakhir, mengajak menyeru kepada kaum musyrik di Mekah saat itu agar mereka memperhatikan kisah Ibrahim,
agar mereka menanggalkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah yang tidak selayaknya mereka sembah, yang tidak selayaknya mereka agung-agungkan. Karena tidak ada yang layak, tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi, melainkan hanya Allah SWT. Dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang santun, bagaimana Ibrahim menyeru kepada ayahandanya untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala dan mendekatkan diri ayahnya Azar itu kepada nilai-nilai tauhid. Bagaimana diingatkan kembali melewati pesan di dalam Al-Quran, seorang Ibrahim mengajak kepada ayahnya untuk senantiasa berada pada nilai-nilai kebenaran, menyerukan tentang indahnya hidup di dalam kebenaran dan meninggalkan segala perkara-perkara yang batil, dari perkara-perkara yang tentu hanya akan menimbulkan kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Inilah Ibrahim sebagai pribadi yang sangat membenarkan ayat-ayat Allah, sangat membenarkan tauhid, sehingga dia dikenal sebagai bapak moyangnya tauhid. Allah SWT kemudian memberikan gelar Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Bagaimana Ibrahim ketika mengajak kepada ayahnya untuk berada di dalam jalan kebenaran, tidak menyembah sesuatu yang tidak mendengar, satu perkara yang tidak melihat dan tidak bisa menolong. Tidak ada kemanfaatan sedikit pun dari apa yang disembah oleh ayahnya, namun tetap dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, ini di ayat ke-42 di surah Maryam, ya, diabadikan oleh Allah. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Ini ajakan yang diingatkan oleh Ibrahim kepada ayahnya. Diawali dengan ungkapan dari panggilan kepada ayahnya dengan kalimat yang lembut. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Jadi Ibrahim sebagai seorang anak memiliki empati, kepedulian kepada ayahnya untuk mengajaknya kepada jalan kebenaran, untuk berpaling dari penyembahan kepada selain Allah. Yang kemudian diingatkan bahwa apa yang disembah oleh ayahnya itu adalah perkara yang tidak membawa kemanfaatan. Ditandai dengan ungkapan bahwa apa yang disembah oleh ayahnya itu sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat. Ya, jangankan untuk menolong orang lain, hatta menolong dirinya sekalipun tidak bisa. Terlebih apa yang disembah oleh ayahnya dan kemudian dibuat oleh ayahnya sebagai produsen dari pembuat patung berhala itu adalah perkara yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanyalah benda mati, begitu kan. Dari perkara yang tidak bisa menolong, dari perkara-perkara yang seharusnya ditinggalkan, begitu kan, dijauhkan di dalam kehidupan. Dan kemudian Ibrahim menyeru kepada ayahnya untuk menyampaikan pesan bahwa dirinya telah mendapatkan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dirinya adalah sebagai seorang nabi yang akan menunjukkan umat manusia kepada jalan yang lurus. Nah, di ayat ke-43 di surah Maryam, ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ibrahim selanjutnya menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu ilmu yang belum diketahui oleh bapaknya.
Yang dengan ilmu itu Ibrahim dapat membimbing, dapat mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Yang kemudian membebaskan manusia dari perbuatan-perbuatan yang akan merendahkan harkat dan martabat. Seraya membawa kepada kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Meskipun Ibrahim adalah seorang anak dan Azar adalah ayah, maka tentu saja qadarullah dengan kehendak Allah. Ibrahim sebagai anak diberikan kelebihan oleh Allah SWT dengan ilmu ya, dibandingkan dengan ayahnya Azar, yang kemudian membimbingnya kepada jalan kebenaran. Dan Ibrahim tentu saja sangat berkeinginan agar ayahnya bisa mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan wahyunya itu. Dan dengan demikian tentu saja dia bisa membawa ayahnya kepada jalan yang lurus. Diingatkan, begitu kan, dibimbing bahwasanya dia telah mendapatkan ilmu yang tidak diberikan kepada ayahnya. Ada kelebihan ilmu yang selama ini tidak dimiliki oleh ayahnya. Ya, dengan ilmu itu bisa membimbing manusia pada jalan yang lurus. Maka inilah wahyu. Maka tentu saja tatkala kita bermohon kepada Allah, kita juga minta agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mencerahkan, ilmu yang bisa mengajak manusia kepada jalan kebenaran, yang membimbing manusia minad dulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jalan lurus itulah yang tentu akan membawa pada kemuliaan, baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Dan ini yang disampaikan Ibrahim kepada ayahnya. Kemudian di ayat ke-44 dilanjutkan kembali bagaimana Ibrahim menyeru kepada ayahnya, berdialog dengan ayahnya, berbicara dengan penuh kesantunan kepada ayahnya. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ini sebuah harapan ya, dari gambaran kekhawatiran seorang anak kepada ayah. Tatkala ayahnya berada pada jalan kegelapan, ketika ayahnya justru hidup di dalam perbuatan syirik, ya, menyembah berhala, bahkan menjadi produsen begitu kan, pembuat patung berhala. Dia katakan kepada ayahnya, la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Disampaikan tentang sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, gitu kan? Ya, Ar-Rahim, ya, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan ini disampaikan kepada ayahandanya Azar, ya kan? Dengan penuh kelembutan. Ada rasa khawatir manakala ayahnya terus-menerus dibawa oleh setan. Dan diingatkan bahwa setan itu adalah makhluk yang sangat jahat. Makhluk yang durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Inna syaitan kana lirrahmani asiyya. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sekiranya bapaknya tetap mengikuti ajaran yang salah dan bahkan kemudian jadi produsen berhala yang mengantarkan orang untuk menyembah berhala, maka tentu dia akan menemukan kerugian, bahkan akan menemukan kemurkaan di sisi Allah SWT. Sebagaimana kemurkaan yang telah ditimpakan setan atas kedurhakaan setan kepada Allah SWT. Ini adalah kekhawatiran dari seorang anak kepada ayahnya. Ketika melihat ayahnya berada di dalam kubangan dosa dan kejahatan. Berada di dalam perilaku yang mempersekutukan Allah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabum minar rahman. Fatakuna lisyaitani waliyya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Nah, ini ditunjukkan di ayat ke-45 di surah Maryam ini. Bagaimana khawatirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya Azar.
Khawatir ketika ayahnya ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayahnya terus bergumul dengan perbuatan syirik, terjebak di dalam perbuatan setan, dan kemudian menjadi teman bahkan sahabat setan. Maka Ibrahim terus menyampaikan ini kepada ayahandanya dengan bahasa yang santun, begitu ya. Kekhawatiran itu disampaikannya dengan bahasa yang betul-betul memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana mulianya akhlak Ibrahim alaihissalam. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitan waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Jangan ikuti, begitu kan, ajakan setan dan ajaran setan yang justru membawa ayah kepada penyembahan berhala. Karena memang setan itu selalu memperdaya manusia. Setan itu akan buat jebakan-jebakan untuk menjadikan manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Untuk menjadikan manusia benar-benar jauh dari ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibrahim terus menyampaikan ini kepada ayahnya. Sebagaimana Ibrahim juga menyampaikan ini kepada umatnya untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai peringatan berharga. Inilah sebuah gambaran kesantunan dari akhlak yang mulia. Lantas kemudian terjadilah ungkapan yang disampaikan ayahnya Azar kepada Ibrahim. Setelah Ibrahim mengingatkan, setelah Ibrahim menasihati ayahnya untuk senantiasa berada dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan Allah, meninggalkan penyembahan berhala dan meninggalkan perbuatan ayahnya dari pembuatan patung-patung yang pernah disembah, agar betul-betul ditinggalkan oleh ayahnya. Maka kemudian ayahnya menjawab dan menyampaikan apa yang sebelumnya diungkapkan, diutarakan oleh anaknya Ibrahim. Nah, di ayat ke-46 Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog antara Ibrahim dengan ayahnya Azar. Bagaimana ayahnya berkata kepada Ibrahim, qala aragibu anta an alihati ya Ibrahim la ilam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Dia, ayahnya Azar, berkata kepada Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Ayahnya Ibrahim bisa menolak ajakan anak yang diucapkan dengan nada penuh kelembutan, dengan nada penuh kesantunan. Dengan balik menjawabnya dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang tajam, yang tentu saja ini menampakkan keingkaran, begitu kan, menampakkan kemarahan yang sangat luar biasa kepada Ibrahim. Apa engkau benci berhala-berhala yang aku sembah, yang justru aku muliakan dan umat muliakan, begitu kan? Sampaikan itu kepada Ibrahim. Apa engkau tidak menyalahi? Apakah engkau tidak sadar bahwa apa yang kamu ucapkan itu salah, begitu kan? Kata Azar kepada Ibrahim. Malah balik menyampaikan kata-kata itu. Ibrahim yang sesungguhnya berada pada garis hidup yang lurus, malah dikatakan sebagai anak yang berada pada jalan dari garis hidup yang bengkok, gitu. Nah ini ya, ketika hati manusia sudah tertutup dengan kebenaran, ketika mata tidak lagi bisa melihat kebenaran, ketika pendengaran tidak lagi bisa mendengar kebenaran, maka kebenaran itu dianggap sebagai perkara yang menjadi penghalang di dalam meraih tujuan-tujuan di dalam kehidupan. Sehingga akhirnya membalikan fakta-fakta tentang kebenaran. Ibrahim yang mengajak kepada kebenaran malah dianggap sebagai penentang kebenaran. Dianggap sebagai orang yang berada pada jalan hidup yang keliru, jalan hidup yang salah. Sudah salah pengertian tentang apa yang disembah oleh ayahnya. Nah, inilah ya, betapa ini tentu saja menjadi pembelajaran kepada kita. Bahwa setiap niat kebaikan tidak selamanya disambut dengan kebaikan. Maka tentu berpijaklah kepada Allah Subhanahu wa taala.
tatkala kita menyampaikan kebenaran. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, tatkala menyuruh kepada ayah kandungnya sekalipun, dia tetap berpijak, bersandar kepada Allah. Sehingga dia tidak pernah kecewa dalam berdoa. Dia tidak pernah kecewa dan tidak pernah menyesali karena dia harus menyampaikan dakwahnya kepada ayahnya. Sekalipun apa yang disampaikan kepada ayahnya itu ditolak, bahkan kemudian ditimpali dengan suara yang keras, dengan nada tajam yang menggambarkan kebencian dan keingkaran atas apa yang disampaikan Ibrahim. Sampai kemudian Ibrahim menerima kenyataan dengan ancaman begitu ya dari ayahnya Azar. Jika engkau tidak berhenti menyampaikan kebenaran, terus ngoceh dengan kebenaran begitu ya, kata ayahnya, yang dianggapnya itu adalah sebagai bentuk ketidaktahuan Ibrahim akan makna yang disembah oleh ayahnya. Engkau pasti akan aku rajam. Dan kemudian diusir, ya kan, untuk waktu yang sangat lama. Dan demi mendengar kata-kata dari ayahnya itu, Ibrahim tidak balik marah. Ibrahim tidak balik melawan kata-kata kasar ayahnya itu dengan jawaban yang keras, tapi justru dengan kesantunan, dengan kelembutan. Ini di ayat ke-47 diabadikan oleh Allah. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguhnya dia sangat baik kepadaku. Tidak ada jawaban, tidak ada kata-kata yang terlontar dari lisan Ibrahim selain kesantunan dan kelembutan. Bentakan ayahnya, hardikan ayahnya, caci maki ayahnya, kalimat-kalimat yang kasar lagi keras, bahkan usiran, bahkan ancaman untuk dirajam. Tidak menjadikan Ibrahim justru balik kasar, tapi malah yang muncul adalah kelembutan. Malah dia kemudian bermohon kepada Allah. Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Salam keselamatan atasmu, artinya kepada ayahnya. Aku berdoa agar ayahnya itu selalu di dalam kebaikan. Dan akan senantiasa mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhan. Sungguhnya dia sangat baik kepadaku. Nah ini Ibrahim mendoakan ayahnya. Namun kemudian Ibrahim diingatkan oleh Allah SWT bahwa permohonan dirinya untuk memohonkan ampun bagi ayahnya itu pada akhirnya hanyalah satu perkara yang pernah dijanjikan, yang pernah diungkapkan dulu di saat ketika dia sebelum diusir. Namun pada akhirnya ketika sudah terang dan jelas bahwa ayahnya justru berada pada jalan hidup yang salah, maka Ibrahim kemudian dilarang untuk mendoakan ayahnya yang sudah musyrik. Dan Ibrahim menerima itu. Maka Ibrahim berlepas diri dari apa yang selama ini diinginkan dan diharapkan. Sungguh Ibrahim itu adalah seorang yang sangat lembut, hatinya lagi santun. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwallahu lillah tabarra'uhu minhu inna Ibrahima la'awwahu halim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tiada lain hanyalah karena satu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri darinya. Dan sungguh Ibrahim itu adalah seorang yang sangat santun, sangat lembut hatinya. Nah, ini diabadikan dalam surat Taubah di ayat ke-114. Kalau sebelumnya Ibrahim bermohon kepada Allah agar diampuni dosa ayahnya, namun kemudian setelah nyata bahwa ayahnya adalah musuh Allah dan terus menerus berada dalam pengingkaran kepada Allah, maka Ibrahim pun menghentikan doanya. Dan dia menerima dengan kelembutan hatinya, dengan kesantunan dirinya. Apa yang kemudian terjadi adalah bagian dari kehendak di sisi Allah SWT. Namun ini sebuah pembelajaran kepada kita, bahwa sekalipun ayahnya berlaku kasar, berlaku keras, tetap sebagai seorang anak dia menjaga kesantunan atas apa yang kemudian dilakukan oleh ayahnya. Timpalinya dengan kelembutan dan dengan doa yang baik, begitu kan.
Wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'a ya rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Nah, Ibrahim kemudian berkata kepada ayahnya, aku akan pergi meninggalkanmu, meninggalkan kaummu, akan meninggalkan berhala-berhala yang telah kamu sembah selama ini. Dan dia akan pergi agar bebas dari penyembahan kepada selain Allah. Agar dia senantiasa tunduk patuh hanya kepada Allah SWT. Melepaskan diri dari bahaya yang menimpa diakibatkan karena menyembah selain Allah SWT. Ini adalah ungkapan yang luhur dari pribadi Ibrahim. Yang kemudian dia pergi ya, meninggalkan orang tuanya. Dan kemudian dalam satu riwayat diungkapkan Ibrahim hijrah ke negeri Syam dan di sana dia kemudian menikah dengan Siti Sarah. Kemudian dia berharap dengan doa dan beribadah kepada Allah ya, agar dia tidak menjadi orang yang kecewa ketika ayahnya menolak untuk menerima kebenaran. Dan terus dia akan berusaha untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Dan ini adalah bagian dari ungkapan kesantunan Ibrahim alaihissalam. Di ayat ke 50 Allah Subhanahu wa taala memberikan 49 di surah Maryam. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari ayahnya, ketika dia sudah berhijrah ke Syam dan kemudian menikah dengan Sarah. Dan dia melepaskan diri dari apa yang disembah oleh umatnya selama ini kepada berhala. Bahkan termasuk meninggalkan ayah kandungnya yang memang menjadi produsen berhala dan tidak menerima kebenaran. Maka di ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Ibrahim dengan hadirnya Ishak dan Yakub. Ya, dari apa yang kemudian menjadi pembelajaran atas jalan hidup yang kemudian tentu saja memberikan kemuliaan bagi Ibrahim. Falamma tajalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Dengar inilah bagian dari pembelajaran dari kisah hidup Ibrahim alaihissalam yang tentu saja sepak terjangnya senantiasa akan menjadi buah tutur yang baik. Oleh karena itu kemudian di dalam ayat lain juga diingatkan kembali tentang kisah perjalanan Ibrahim yang akan senantiasa menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang di kemudian hari. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, di surah As-Saffat ya, di surah ke-37 di ayat yang ke-108. Bagaimana kisah Ibrahim ini senantiasa akan menjadi pelajaran, bahkan menjadi buah tutur yang mulia sepanjang zaman tentang bagaimana hebatnya pribadi yang senantiasa menjaga kesantunan dengan akhlak yang mulia, sekalipun harus berhadapan dengan penentangan, sekalipun harus berhadapan dengan pengingkaran, bahkan kemudian pengusiran dan ancaman yang sangat berat. Inilah bagian dari pembelajaran betapa pentingnya menjaga akhlak, betapa pentingnya menjaga kesantunan di tengah-tengah kehidupan yang makin keras, makin kasar, makin beringas begitu ya. Karena ini adalah contoh keteladanan dari ajaran yang mulia. Islam senantiasa mengajarkan kelembutan, kesantunan. Terus mengajak, menyeru kepada kebaikan sampai kemudian Allah SWT menetapkan perkara atas apa yang sudah kita lewati. Dari apa yang kita lakukan dari medan perjuangan dakwah ini. Yang rasa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi inspirasi yang mencerahkan dalam depan kita. Kita sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpah curahkan kepada kita kenikmatan hidup untuk senantiasa terus menjaga nilai-nilai keimanan dan senantiasa berada dalam nilai-nilai kebenaran, terus condong kepada kebenaran dan terhindarkan kita dari segala bentuk
ketercelaan di dalam kehidupan, terlebih kesia-siaan di dalam kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.